Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mendemonstrasikan bagaimana cara menangani anak tantrum. Selamat menyaksikan. Kamu namanya siapa? Iza. Ini namanya siapa? Ini namanya siapa sih? Siapa? Nggak tahu. Namaku Disa. Halo Disa. Nih kok bonekanya diambil? Nggak mau. Nggak mau. Ih, nggak boleh. Ambil aja, itu kan punya kamu. Nggak boleh itu. Kan aku duluan. Iya, kan lagi sama Disa. Kamu nggak ada boneka. Ya kasihan dulu. Ambil aja. Nggak boleh, jangan. Nggak punya boneka. Aku ada kasih HP, kita main game yuk. Kamu lihat. Ih, kok pelit sih? Kita tengok. Ini lucu. Kok gitu sih? Iza ini. Aku yang ini Ih, sakit loh dia. Jangan. Wih, kenapa sih? Kak Iza. Kenapa Iza? Gitu nangis. Ada apa? Mainan. Ini punya kakaknya, ngapain diambil? Tidak, ayo pulang. Itu tadi merupakan cara penanganan yang salah terhadap anak yang sedang mengalami tantrum. Anak yang sedang mengalami tantrum dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti lingkungan yang tidak nyaman, kemudian keinginan yang tidak terpenuhi, gerah atau panas, merasa lapar, overstimulation, dan hal-hal yang dapat membuat sang anak merasa gelisah dan dapat menyebabkan anak merasa emosinya meluap-luap dan membangkang disertai dengan menangis. Maka dari itu, berikut cara penanganan edukasi yang baik terhadap anak yang sedang mengalami tantrum. Ya, yang pertama yaitu hal yang harus diperhatikan, orang tua tidak boleh panik. Karena jika kita panik, maka kita tidak akan bisa berpikir jernih mengenai langkah apa yang harus dilakukan ketika mengatasi anak yang tantrum. Kedua, hal yang harus kita perhatikan yaitu berikan ruang kepada anak untuk meluapkan emosinya. Jangan memarahi anak. Sebaiknya kita dampingi anak untuk memantau atau memastikan akan benda-benda berbahaya yang dapat melukai anak ketika sedang tantrum. Kemudian kita juga harus memberikan empati dengan cara kita memberikan pelukan hangat dan juga kita memberikan kata-kata yang menenangkan dan menciptakan suasana positif ketika anak sedang tantrum. Kemudian, alihkan perhatian anak. Anak yang sedang mengalami kondisi tantrum cenderung lebih mudah dialihkan perhatiannya dengan hal-hal yang lain. Seperti contoh, kita berikan mainan yang lainnya atau memberikan cemilan kesukaan dia. Lalu, berikan penjelasan kepada sang anak. Ketika anak sudah merasa tenang, kita dapat memberikan penjelasan yang baik dengan nada yang baik dan lembut. Orang tua dapat menanyakan kepada anak mengapa anak tersebut dapat menangis. Ketika anak mengatakan keinginan yang tidak sesuai dengan usia dia, orang tua dapat menjelaskan kembali mengapa hal tersebut tidak dapat terpenuhi atau dilarang. Lalu, orang tua dapat menawarkan hal atau kegiatan yang lain kepada anak yang dapat menggantikan keinginan anak sebelumnya. Kemudian, jangan selalu menuruti keinginan anak. Ketika anak sedang tantrum, jangan langsung memenuhi keinginan dia dengan alasan supaya anak berhenti tantrum. Ketika kita melakukan hal tersebut, anak dapat berpikir bahwa keinginan anak atau tantrum tersebut bisa dapat menjadi senjata baginya di kemudian hari. Hal itu dapat menyebabkan anak lebih mudah melakukan atau mengalami kondisi tantrum di kemudian hari. Lalu yang terakhir ada reward and punishment. Nah, contoh seperti apa? Ketika anak tidak tantrum, anak menunjukkan emosi yang tenang, tidak
gelisah dan lain sebagainya, orang tua dapat memberikan pujian kepada anak atau memberikan reward kecil kepada sang anak. Dan sebaliknya, ketika anak mengalami tantrum, orang tua dapat memberikan hukuman kecil kepada anak, seperti contoh mengurangi waktu main anak dan mengurangi uang jajan sang anak. Kenapa kak? Kenapa tadi? Sini. Kenapa coba bilang mama ada kenapa? Iya, Pida sama Kak Iza tadi kenapa? Rebutan apa? Punya Kak Iza mana? Punya Kak Iza kan? Yang ini. Ya udah, Kak Iza main yang ini. Pida yang mana tadi? Yang Pida yang ini, Kak Iza yang ini. Oh, jadi ini yang punya siapa? Punya Oh. dia. Yaudah. Jadi tadi Pulang kalau yang aja. Kak Iza mau itu ini. juga. Pida Iya. mau tukar. Jadi mainnya pinjam-pinjaman aja ya, jangan rebutan. Ya kak? Jangan rebutan ya. Oke. Maafin dulu, maaf. Iya, maaf ya. Nah, maaf ya Kak Iza. Gitu. Jadi mainnya nggak usah rebutan ya, mainnya bareng-barengan aja, oke? Oke. Udah main lagi, tapi jangan rebutan, oke? Oke, Pida main ini. Itulah penyebab dan cara penanganan pada anak tantrum. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.